Chiller lu yang ini lebih maintain dan nggak terlalu jalan lah ininya. Betul. Jadi save cost juga. Ya, Oke. karena kan in total semua area kolam kurang lebih itu 32 PK. Gitu. Nah, jadi 32 kenapa PK, gue bilang guys. ini Tanco 75, Ini yang Super Grand Champion ya? ini dapat champion. Oh, Jadi ini dia champion. nyundul ke atas nih. Kan Yang ini. kan di Kois Fest kan genap. Ya. Fight-nya sama 80, tapi dia bisa jadi champ. Ya. Karena Susui segede ini dan bisa lebih gede lagi, Jarang. itu rare banget, Ya. gitu. Dan kemarin pada saat juri ngelihat ikan ini pun, beberapa teman-teman dari Jepang, breeder dari Jepang yang lihat, dia langsung bilang, wah ini ikan bisa punya potensi jumbo. Berarti kan over 85 kan, gitu. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Lu mau lihat, gua kasih kalau mau lihat. Nah, IJKD itu by the way, buat kalian yang nggak tahu itu adalah semacam koi dealer auction di mana tuh 22 ya? 23 dealer Jepang. 23 dealer Jepang itu mempertaruhkan 4 ikan ya? Tetap Tosai itu 4 ikan juga ya? Tosai 6. Oh, Tosai 6. Tosai 6. Kalau Nisai kemarin 4 ikan. Jadi nanti berarti keluar banyak juga ya ini ya? 6 kali 6,23 ya. 6 kali 23. Ratusan ya, yang Iya. ini ya berarti. Iya. Makanya total omsetnya bisa tetap miliaran. Karena banyak. Karena banyak. OB-nya 5 juta. Oh, yang ini OB-nya 5 juta. Iya. Tapi OB nggak penting sih. Ya endingnya gitu-gitu. Iya, kayak anjing. Oke, nah ini adalah ikan nanti katanya Faisal yang bakal dipilih buat IJKD. IJKD Tosai kapan ya? Bulan depan ya? Bulan depan tanggal 6 ya kalau nggak salah Bulan depan start. tanggal 6. Nih saya udah selesai. Soalnya kemarin dia juara 2 nih. Ini nggak tahu nih. Leaderboard kemarin juara 2. Sesuai yang gue bilang di preskon. Preskon gue bilang, gue big 3 target gue. Ya tinggal endingnya kan bagaimana kita mempertahankan kan. Iya. Kalau baru dari sisi auction doang sih, Udah menang lah ya. ya Lumayan. lumayan lah gitu. Karena gue 2 tahun sebelumnya gue kalahnya selalu dinilai auction. Oh, cuman hasilnya lu bagus selalu. Tapi setiap kali penjurian gue dapat minimum dapat juara 1, belum pernah champion. Itu juara 1 tetap lumayan dong. Iya, juara 1, juara Hadiahnya 2. juga Gede kan? Kemarin 33 juta. Anjir. Ikan gua endingnya cuma 18 juta. Aja cuan dong. Cuan ownernya. Ayo, Ron. Tadi yang dijual sama Faisal, customer harus cuan. Customer Tahun ini cuan. ya? Tahun ini harus cuan dong. Harus cem. Yang soa, Rod. Yang soa, Rod. Oke. Ini 1 soa. Ini kita kasih lihat dulu deh soanya ya. Namanya Sowa ini dari Momotaro semua ya? 1 kolam ini Momotaro full. Soanya juga ya berarti ya? Yes, betul. Ini size berapa nih, Sal? Size-nya sekarang udah 35 bu lah. 35. Ini gua auction 1 ball 1 ekor. Endingnya kalau nggak salah ingat 230.000 yen. 1 ekor. 1 ekor ini. Waktu auction size-nya masih di 26 kalau nggak 20 salah. cm. Sekarang 35 bu. Mahal juga. Gua auction di Februari awal. Di Sowa nih. Ini soanya Momo. Mantap. Sowa. Ya kelebihannya kayak soa begini. Apa ini nih kelebihannya nih? Nah, Tahu nih kelebihannya. 1 kalau lu lihat tadi gue bilang body. Lu lihat dari head shape-nya, bodinya gitu kan, tebel ya kan, sampai ke tail tube. Terus yang kedua, kalau kita ngomong pattern ya, ini kan jatuhnya kindai. Oh, Kindai itu apa sih Sowa. sebenarnya maksudnya? Jadi placement suminya itu nggak yang ngeblok kayak soa yang klasik gitu ya. Kalau klasik kan suminya ngeblok rata, gitu rata kan. Gitu, oke. Nah, terus pattern beninya juga dia tidak ngeblok. Terus kalau lihat dari kualitas sumi di kepalanya yang udah finish, itu deep shine. Tuh. Ya. Ya kan? Kata Jepangnya apa tuh? Wet look atau jet black black. gitu. Nah, terus Motogoro kanan kirinya udah hitam. Udah hitam ininya Gitu, ya, ya. foto-foto ininya nih. Sirip. Ya. Jadi udah menurut gua ini udah sangat qualified lah gitu. Untuk jadi good. Iya, Tosai lah ya. buat kedepannya lah gitu. Dan ini cukup besar ya? Gede kok Buat ini. Jambo, ini Jambo Tosai hitungannya nggak sih? Jambo Tosai enggak. Tosai aja? Tosai lah. Kalau klasifikasi Jambo itu berarti di atas 30 cm? Kalau di bulan sekarang harusnya udah di atas 40. Wih gila ya, Tosai gede banget ya? Ya, kalau misalkan untuk sekarang gitu ya. Terus kalau lo mau lihat
Ada Sanke tuh. Sanke. Pasti juga dilelang kan sama lu. Ya, ini buat IJKD juga nih. Sanke bagus banget tuh. Tadi ada customer yang kesini juga udah ngeliat dan dia bilang dia mau ini Sanke, gue nggak kasih. Gue bilang udah ke IJKD aja. Pokoknya kalau udah buat event gue pasti kasih yang the best lah. Supaya hobis happy ya kan? Baru di sini diangkat ya nanti. Betul. Kalau misalkan mau langsung lu angkat ya pakai handling. Nah, handling yang gua pakai itu dari Jepang, Matsuda. Ya. Satu Yang kita bilang yang lumayan mahal ya. Kalau handling itu 1,8. Kalau juta ya. Iya. Tapi bedanya sama handling yang lokal punya, nggak tahu kenapa ya. Lu angkat pakai itu enteng, Bro. Dibanding lu pakai yang lokal punya. Oh, beda. Materialnya beda. Udah gitu kalau yang lokal punya, kalau kelamaan getas, airnya tuh bocor. Kalau ini disebutnya subosumi kalau di Sanke, di mana banyak placement suminya itu di atas putih. Udah gitu dia lihat, ya udah gitu kalau lihat pattern beninya kayak kohaku kan, rapi patternnya gitu kan, sampai ke odom-odomnya juga rapi. Nah jadi ini kualitas Sanke-nya juga bagus karena suminya nih kalau di sini udah muncul semua, jadi dia akan ada di tengah istilahnya kayak nongkrong gitu loh di Jitai. Kalau lu mau cari Sanke yang bener-bener punya kualitas secara pattern gitu ya, itu sumi wajib ada di area ini. Oh, harus di area situ. Iya, karena pada saat dia nanti gede, ketika ada atau tidak ada sumi di situ, itu kan sangat different. Kita lihatnya future balik ya. Iya. Ke depannya lagi. Iya, kita lihatnya future ya gitu. Nah, ini kualitas Sanke-nya Top notch lah ya. Ini very good lah. Secara body juga bagus lah gitu. Buat future-nya ini oke banget gitu. Ini bagus sih. Sanke-nya. Ya. Nah, dirilis semua bro, 2 cukup bro. Kalau iya jangan. Ini kalau semuanya Ntar nggak seru lagi. disebutin ntar pada incernya ini doang lagi. Ini kolam memang gua set khusus untuk kolamnya si Momotaro. Cuman berarti nanti setelah JKD, sisanya lo jual dong? Ya, gua bikin kace kohakunya. Oh, kace di tempat Yes, lagi iya. di WhatsApp grup lah. Jadi kalau kalian Gua di website. oh di website ya kace. Iya, dulu. gua di onelitokoi.id. Jadi kalau mau kalian mau coba bisa datang nih linknya onelito.koi.id ya. Jadi JKD dealer koi.id. dari koi.id. Nah, gua nggak mau ngomongin yang mahal, kita ngomongin yang terakhir sebelum gua balik nih. Yang ini aja nih, Sal. Karena Faisal jual dari ikan dari yang mahal sampai yang paling mahal gitu. Maksudnya dari gede, dari besar sampai yang kecil juga dijual. Ya, ini sebenarnya project gua. Jujur ngomong nih project. Jadi ini baru pertama kali di tahun ini gua ngelakuin hal macam ini. Yang dimana gua pilih tosai-tosai berkualitas yang gua prediksi nanti minimum nisa ini akan jadi bagus ikannya. Gitu. Kenapa sih gua ngelakuin ini? Karena di season kali ini gue datang lagi ke Jepang, terus gue compare sama season tahun lalu, harga nisa itu udah nggak make sense, bro. Iya, mahal. Buat gue ya, tapi mungkin buat orang lain berbeda. Tapi buat gue pribadi udah nggak make sense. Harganya udah terlalu high. Ya gue mikirin sisi penghobi lah. This is hobby. Kalau lu terlalu sampai spend money too much juga gue kasihan sama penghobinya, gitu. Jadi gue project ini adalah gue bikin ikan-ikan yang berkualitas ini bisa jumbo di nisai nanti, dan di situ baru gue offering buat si customer. Nah makanya ini kayak gado-gado nih. Ada kohaku dari Matsue, terus kayak Kinsowa, Showa, Sanke, terus apalagi nih ya, gindrin-gindrinan lah ya gitu ya. Itu semuanya dari Sakamaki, Tosai. Terus dia punya kujakunya semuanya dari Omosako. Tapi kujakunya bagus-bagus sih. Karena emang udah pilihan doang yang masuk kolam ini. Iya. Tadi gue tertarik sama satu kujaku ya. Nanti kalau gue jadi ambil, mungkin lu bakal lihat di kontennya gue di... Mau lo lihat, mau lo angkat? Ya. Cuman nih kan karena kemarin habis gue treatment pakai akri ya, jadi warnanya agak-agak hijau-hijauan. Tapi bisa diangkat. Lu mau angkat? Boleh nggak apa-apa kalau mau diangkat. Gue lupa ya tadi yang mana jadi. Gue inget kok, gue inget. Tenang. Kalau tadi yang kujaku lu pilih itu 80.000 yen. 80.000 yen itu sekitar 8 juta. Ya 8 juta lebih dikit lah. Ya. Tapi karena ini project gua buat ngegedein ikan di sini, gua sebenarnya nggak mau ikan ini keluar dari kolam gitu loh.
Jadi Gua gua nggak boleh ambil nih sama Faisal nih. jadi kalau lu mau pun kalau lu jadi beli gua nggak kasih bawa pulang gitu loh. Iya. Jadi memang gua kasih free keep sampai dengan akhir September. Kenapa lu lakukan itu sebenarnya? Karena gue pengen lu terima ikan ini dalam kondisi yang benar-benar prima. Sih. Karena sekarang, kalau lu sekarang beli sekarang, kondisinya masih belum terlalu strong gitu loh. Siap. Gitu. Ntar dulu nih, ini gelombangnya lumayan nih, gelombang cinta nih. Soalnya sebenarnya di Java punya kolam itu ada beberapa memang ikan yang menurut gue nanti akan kita lepas. Dan kita pinginnya tuh satu tipe ikan tuh satu soalnya. Jadi kita tuh pinginnya tuh kalau bisa tuh lihat di itu tuh warna-warni gitu loh. Jadi kalau misalnya ikannya cuma bagus-bagus semua tapi kok aku semua gitu, ya kita kan juga nggak berat ya nyari champion terus ya. Terlalu monoton ya. Mahal dan monoton ya. Terlalu monoton. Jadi kita pinginnya juga orang bisa datang lihat kolam tuh lebih enak gitu. Jadi Ya kita karena di Java kan jatuhnya kan kolam display ya. Iya kolam display betul. Jadi kan gini, karantina udah nih steril nih masing-masing nih, gue campurin. Mulai treatment pakan. Jeleknya adalah begitu dia makan, setiap ikan kan ngeluarin pup tuh. Iya. Nah pupnya itu kan bawa bakteri yang beda-beda. Disitulah terjadi lagi proses yang namanya bakteri crash gitu kan. Nah itu kita sebelum terjadi yang namanya aero dan sebagainya kita harus treatment lagi gitu. Makanya gue pakai Akri. Rata-ratanya di 25 bu sampai dengan 35 bu. Bu itu buat yang nggak tahu tuh Per 5 cm. seru nih kalau misalnya datang ke dealer nyerok tuh emang seru banget. Ya paling enak itu kalau beli koi itu ya milih. Milih ya? Iya. Kalau lu ke Jepang, Online tuh kayak kurang ya. Iya. Gua beli mahal itu tapi kayak kurang gitu. kalau lu bisa milih, lu bisa ngelihat secara langsung secara quality kan. Cuman Cuma nyari yang bagus susah ya kujaku. susah. Udah gitu nyari yang kujaku bisa jumbo itu yang Lebih susah lagi. susah banget. Emang kujaku jumbo tuh berapa senti sih biasa? Gua pernah GC di 75. Ketemunya hiut, susui. Nggak gampang loh ya. Nggak gampang. Lawan hiut sama susui sangat-sangat susah loh. Oke, kenapa ini bagus nih Sal? Menurut lo? Ini sayang gelap sih ya. Sebenarnya kalau paling gampang lu ngeliat kujaku yang pertama adalah hikari. Hikarinya harus tebel. Hikari itu kayak metalik. Lu lihat deh, dari kepala sampai sirip-siripnya tuh lihat tuh. Mengkilat-mengkilat kan? Gitu. Kalau pukurinnya sendiri dia akan tambah hitam ke depannya atau? Iya, akan kebentuk kayak net. Oh itu makin lama makin hitam dia? Iya, makin kebentuk kayak net. Yang bagus itu ya hitamnya di dalam kayak gini. Semua di dalam tuh hitamnya tuh. Jadi nanti makin tebal pukurinnya, di dalamnya hitam, yang luarnya tetap putih. Itu nettingnya dari di situ. Nah, terus kepalanya bersih. Tuh. Ini kan? Kepalanya nggak ada. Kadang tuh kujaku tuh suka kepalanya tuh cemong. Kayak ada smoke gitu loh. Nah, kalau ini bersih gitu. Ya, kalau ini kan putih, bersih, dia punya warnanya juga lu lihat udah rata tuh. Dia punya warna beninya kan udah rata. Gitu. Nah, cuman kalau kujaku lu mau berharap size 50 bodinya kayak Gosanke, itu berat. Kujaku, Asagi itu berat. Karena jarang ada kujaku, ya sama Asagi itu yang bisa seperti itu jarang banget gitu. Nah ini kurang lebih, kan ini 8 ribuan nih, 8 jutaan nih. Sisanya yang di sini kira-kira berapaan sih Sal? Gue semuanya ini sebenarnya startnya dari segitu. Oh startnya dari 8 jutaan ya? Iya, Berarti startnya. bisa jauh lebih dari 8 juta. Betul, tergantung ikannya. Kayak yang lu ngerasa bakal lebih dari 8 juta yang mana Sal? Lebih banyak di Kohaku sih. Oh di Kohakunya Iya, ya? gitu. Gosanke kan lebih mahal ya memang? Memang top pricingnya koi itu kan tetap Gosanke. Adanya di Kohaku, di Sanke gitu. Top pricingnya ada di situ. Gitu. Oke, nah ini kita udah hampir masuk di penghujung acaranya di Faisal. Nanti kalau memang jadi, lu bisa lihat di kolam gua. Kemudian besar jadi sih, karena banyak kujaku mahal aja. Fun fact lah ya, kalau ke bahasa gua gitu ya. Jadi gua sekarang udah les garam. Les garam. Iya, utilisasi garam gua tuh udah jauh sangat berkurang. Terutama pada saat gua karantina. Kalau dulu tuh karantina tuh ikan datang dari Jepang, apa wah garam, ada problem ikan gini dia garam terus lah gitu. Nah sekarang tuh semenjak gua kenal si Kem, gua lebih banyak mengurangi itu. Garam. Kenapa alasan lu mengurangi garam? Jadi gini, garam bukannya jelek. Memang garam itu bagus untuk mempermudah osmoregulasinya ikan. Nah, cuman problemnya adalah mukusnya lepas. Ya. Kalau dikasih garam, lendirnya lepas, gitu kan.
Jadi gue lebih prefer untuk bagaimana mengkonditioningkan air sebelum ikan itu masuk. Contohnya gue pakai Sikkem Pond Prime. Oh, yang buat di fat. Yes, pada saat show, sebenarnya nggak cuma buat show doang. Jadi pada saat ikan gue dari Jepang datang, sebelum ikan gue rilis, itu air udah gue conditioning dengan Pond Prime, gitu. Supaya semua parameternya stabil. Jadi ikan itu begitu masuk ke dalam fat, less stress, gitu. Kalau memang gue lihat, wah ikannya masih agak berat nih stabilnya nih ya, dari gaya berenang, dari dia di dalam fat ya bagaimana, berarti gue bantu pakai stress guard. Oh, gitu. kalau misalnya kurang asik lah berenangnya. Masih kedebak-kedebuk lah gitu kan ya. Nah, masih dia belum tenang gitu. Itu gue pakein stress guard. Oke. Nah, terus buat show. Kenapa gue pakai Pond Prime? Karena gue udah coba di beberapa kali show. Pokoknya dari tahun lalu show gue yang terakhir itu, gue udah pakai Pond Prime. Air selama 3 hari, Jumat masuk, Sabtu show, Minggu pulang, bisa gue kategorikan air stabil, air bagus. Sebelum-sebelumnya, biasanya begitu gue mau pulang, gue beli air galon. Either di situ panitianya Dian Aqua kah, Fit kah, apapun brandnya itulah ya. Bukan air isi ulang tapi ya. Tapi memang air branded. Lah, ya. Air branded ya, gitu yang air mineral gitu ya. Air branded minum itu. Iya, air minum gitu. Kosnya mahal banget, bro. Iya, mahal. Gue setiap kali mau pulang, gue bisa spend duit itu 800 sampai dengan 1 juta hanya untuk beli air doang. Buat pulang dari Show. Jadi masukin air ke dalam packing, itu bisa ngabisin duit segitu banyak. Nah, tapi semenjak gue pakai Pond Prime 25 mili 1 fat dari Jumat sampai Minggu, fine. Gue nggak perlu lagi beli air baru. Udah nggak perlu ganti air baru atau beli air baru untuk buat isi packing ikan lu pulang lah. Yes, kayak gitu. Ya. Memang kalau di hari ketiga nggak yang bener-bener masih jernih banget, enggak. Nggak mungkin. Tapi at least air ini masih kualitasnya masih oke untuk sampai pulang ke sini. Gitu. Even kalau misalnya show-nya itu di luar kota kan? Memang, kayak kemarin gue di Garut. Oh iya, lu juga turun ya? Iya, ke Garut gue kejadian tuh. Beberapa teman-teman sampai air galonnya tuh kayak lagi ngantri sembako. Panjang banget gitu kan. Gue suka lihat sih. Iya kan? Iya, tiap kali pulang sebelum koi show, apalagi kayak di Cibinong itu anjir. Iya itu. Tadinya sampai kayak lagi ngantri sembako kan tuh galon-galon kan gitu. Nah lu kebayang nggak kalau 1 galon dia jual mungkin berapa ya? Kalau show tuh 40 ribu lah kalau nggak salah. 10 aja udah berapa? Udah 400 ribu sendiri kan gitu. Jadi gue sempat bilang ke teman-teman handler ataupun dealer-dealer ini, gue bilang lu pakai aja ini, gue bilang. Iya. Karena harganya jauh lebih murah bro. 1 liter 649 ribu, lu cuma pakai 25 mili, 1 fat. Kalau lu pakai 5 fat baru 125 mili. Lu konversi aja sama berapa banyak air galon yang harus lu siapin. Dan kelebihannya, gue malah berharap banget panitia koi show itu tidak lagi menggunakan air gunung. Gue lebih prefer pakai air PDAM. Kenapa gue pilih PDAM? Kemarin tuh malah banyak yang masih mempertanyakan loh. Iya. Kenapa lu pakai air PDAM? PDAM gitu. Ya, karena gini, sebenarnya kadang banyak teman-teman kita itu yang tidak memahami kenapa kita pilih PDAM dan kenapa kita menghindari air PDAM. Iya. Sebenarnya kan air PDAM yang kita hindarin adalah klorinnya doang, bro. Iya, klorinnya doang. Tapi kalau lu ngomong parameter pH, bakteri, udah nol lah. Malah steril sebenarnya. Steril, karena apa? Karena ada klorinnya itu kan, karena gitu. klorin kan udah bunuh semua bakteri di dalam Air itu sendiri. gitu. Nah, dan karena dia air olahan, pasti kan yang namanya zat besinya, apanya segala macam, TDS-nya kan pasti kecil banget air PDAM itu kan. Lebih terstruktur lah. Betul, kayak gitu. Jadi makanya gue bilang, gue lebih prefer pakai air PDAM dan gue gunakan Pond Prime, otomatis dalam waktu kurang dari 5 menit itu klorin udah pasti nol. Iya, pasti nol. Pasti. Nah, dengan demikian, ikan gue akan lebih stabil. Ya. Karena tidak ada zat besi, bla bla bla, mineral yang nggak kita butuhin itu kan, gitu. Buat ikan jauh lebih fresh, gitu loh. Nah, cuman balik lagi nih, mindset. Iya, susah. Ya kan? Susah sih. Kempusnya juga nggak gampang. Betul, mitos-mitos yang selama ini terjadi lah istilahnya gitu kan. Nah, kadang kan lu lihat di koi show gitu ya, begitu pas ikan lu rilis di fat, nggak lama dia flashing. Kenapa bisa kayak gitu? Karena air bawaannya itu mengandung bakteri atau parasit yang kita nggak bisa lihat.
Karena emang nggak bisa dilihat juga. Nggak bisa, kecuali lu cek pakai mikroskop itu kan. Iya. Tapi kalau misalkan lu pakai RPDAM, I guarantee itu nggak akan Nggak terjadi. bakal ada. Nggak akan terjadi. Kemarin sih gue udah tes kemarin jadi Henry cobain lah waktu itu kemarin. Gue coba. Cuman by the way yang belum kalian tahu, hampir seluruh pertandingan di seluruh dunia itu menggunakan tap water. Betul. Yes. Jadi kalau misalnya kita ngomongin event China, karena kalau di luar negeri itu air tanah tuh semi ilegal. Lu nggak boleh ngambil air tanah sembarangan dan lu tidak boleh buang air kolam lu dengan sembarangan. Iya. Kalau kita di sini tuh udah surga lah sebenarnya. Surga, iya. Lu mau ambil air, lu mau buang air, seenak-enak udah lu aja gitu. Nah, kalau di sampai Dia nggak bisa. gua ngobrol sama Susin itu sendiri aja, Susin sampai punya entah berapa gede air pengolahan Reservoir. airnya reservoirnya dia gitu kan. Karena memang air limbah dia dari kolam itu semua ditampung dan diolah lagi dan dipakai lagi. Iya. Kayak gitu. Karena nggak boleh. Nggak boleh, memang boleh, air tanah itu di sana sangat berharga banget. Sangat berharga. Jadi kita tuh memang semi di surga kalau di Indonesia kita bilangnya. Iya. Jadi, cuma kalau ngomong PDAM atau tap water itu hampir dipakai di seluruh show. Jadi kalau misalnya mau Malaysia, nanti kan bentar lagi juga Singapura ya. Singapura, Kan betul. mau ngadain juga tuh show. Itu semua pakai tap water pasti. Pasti. Tap water. Pasti. Jadi aman dan pasti menggunakan deklorinator ya. Betul. Salah satu contoh yang dikasih tahu sama Faisal itu ya Pond Prime namanya. Di beberapa breeder di Jepang pun di Niigata mereka pakai tap water. Iya, pasti bro. Sakamaki itu kalau misalkan dia habis ngisi air dari selang yang benar-benar air sumber dia masukin ke dalam bowl gitu, dia pasti kayak apa ya, kayak gula batu gitu ya, tapi Yang dia bilang dituangin. ya dia Iya, bilang iya. gue bilang lu buat apa lu kasih gula, gue bilang gitu, enggak ini buat ngilangin klorin dia Iya, bilang. iya. Berarti kan dia pakai tap water. Pakai tap water. Iya kan kalau kayak gitu kan. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Jadi sebenarnya gue lebih prefer pakai RPDM karena jauh lebih stabil dan itu bisa dengan Prime itu bisa menghilangkan si klorinnya itu sendiri. Gitu. Nah, mungkin kita bisa kasih ini mungkin video ini mungkin kalau bisa ada panitia OI yang lihat mungkin kedepannya bisa dijadikan sebuah pertimbangan mungkin ya. Ya, Ya, betul. jadi kali aja airnya jauh lebih less riskan Yes. dan lebih gampang untuk kita cari tahu lah komposisinya. Gitu. Betul, Iya. betul. Karena lu kalau misalkan pakai air gunung, even lu dari satu supplier, kita nggak tahu nih, dia ngambil dari titik A, apakah semuanya dari titik A, Ya. atau mungkin dia pecah, ada titik A dan titik B, kan gitu kan. Otomatis kan parameternya berbeda semuanya. Makanya nggak jarang kejadian di koi show itu, misalkan ada teman-teman bilang, air lu problem nggak? Enggak. Wah, air gua problem nih. Kenapa? Wow, cloudy dan sebagainya kayak gitu. Itu karena apa? Ya bisa jadi itu tadi. Karena source-nya beda, pengambilan airnya berbeda kayak gitu. Itu make sense sih sebenarnya karena belum tentu juga dia ngambil satu titik karena harus ngantri kan. Iya. Kalau ngantri lama kan nggak mungkin. Nggak kejar, Iya, gitu. Kan datang begitu kan nggak bisa barengan. kalau Betul. misalkan di tempat yang sama kan. Ya apalagi kayak kemarin Nusatik berapa puluh truk gitu kan. Iya. Kalau lu nunggu nggak satu-satu ngisi sampai selesai dulu show ya? Iya, hari Minggu dia baru selesai ngisi gitu kan. Kita udah bubar gitu kan. Nah, kurang lebihnya sih kayak gitu ya. Jadi maksud gua dengan adanya teknologi baru ini, dengan adanya produk seperti Sicam yang memang menurut gua udah proven ya. Ya udah proven. Secara spek dia nggak ece-ece, nggak asal-asal, dia punya lab dan sebagainya. Jadi menurut gua teman-teman dealer ataupun penghobi boleh coba. Beberapa penghobi yang tinggal di daerah BSD yang which is memang nggak bisa ngambil air tanah, pakai air PDAM, mereka pakai Prime. Gitu. Sebenarnya Sicam juga udah pernah dipakai kalau di ASEAN ini di Malaysia kemarin. Oh yang kemarin. Iya, Jadi iya. ASEAN Cup kan kemarin di Yang tahun lalu ya? Malaysia. Iya. Nah itu full pakai Prime sama Stress Guard itu. Mungkin ASEAN kali ini bisa pakai lagi. Ya gila kan? Ya kan? Iya Bulan ASEAN itu di Indo ya. Iya, bulan Ini September. hostingnya ya. Iya. Ya kita lihat ya nanti ya. Gitu. Kali aja bisa digunakan dan buat kalian juga yang ingin tahu lebih banyak mengenai produk-produk kayak gini, kalian bisa cari tahu juga nih di websitenya Onelito tuh di onelitokoi.id. koi.id ya. Iya. Karena kalau misalnya ngomongin Onelito tuh memegang penuh one stop shopping koi partners ya. Nggak masuk juga sih Karena gitu. Ada pakan, Iya. ada aksesoris, Iya. ada apa nih impeller tembak-tembak Auto feeder gitu-gitu. ya kan, jual koi juga, jual aditif juga, pompa juga,
Apa yang nggak lu jual di sini? Yang gua nggak Chiller. jual, diri yang belum gua jual di sini. Tapi chiller lu bisa bikin sendiri kan? Ya memang gua bikin. Chiller bisa bikin Kolam sendiri. juga beberapa customer juga Bikin sendiri. Gua Jadi bantu kolam bikin. juga bikin. Bahkan desain kolam gua dipakai sama salah satu dealer di Vietnam. Wow. Gitu. Dealer Vietnam pakai desain kolamnya lu bikin. Yes, gua yang bantu bikinin Oh, desain. maksud SketchUp-nya ya? Sampai ke gambar kerjanya. Berarti lu emang bisa bikin Google Sketch juga ya? Bisa. Jadi dari 3D-nya dia oke, Masuk ke baru gua masukin AutoCAD. shop draw disebutnya. Kalau di arsitek tuh disebut shop drawing. draw. Nah, jadi itu yang dipakai untuk si tukang-tukang bangun. Itu gambar kerja lah. kalau Iya, kita gambar kerja. kasarnya. Gitu. Nah, jadi kalau kalian ingin tahu lagi lebih banyak mengenai Onelito, kan kita kasih tahu lagi bahwa dia adalah salah satu dealer terlengkap di area, menurut gua di Jakarta lah. Karena BSD itu menurut gua di Jakarta sih sebenarnya, karena kan tinggal Ya, dia naik tol kelar 10-20 menit dari Bintaro lah Ya. anggapnya gitu. Jadi buat kalian yang ingin datang ke sini, ada Google Map-nya di sini. Lu mungkin saya kasih tahu alamat lengkap nggak? Kita ada di Jalan Tandon Ciater, BSD gitu. Paltokannya paling gampang kalau di Google Map bingung nyari Onelito Koi, cari aja Tandon Ciater karena di ujung sana itu waduk. Oh, Tandon Ciater. Iya. Waduk Ciater berarti Waduk itu? Ciater itu. Website lu Onelito Onelitokoi.id. onelitokoi.id, Instagram Onelito.koi kalau nggak salah. onelito.koi. Iya. Nah, telepon Telepon ya ada di ada sini. di sini ya. Mungkin Jadi nggak buat apa-apa. kalian yang mau, dia punya WhatsApp grup sendiri yang bisa kalian tanya-tanya. Yes, diskusi lah ya kalau di WhatsApp grup tuh diskusi gua. Diskusi, ah. Nggak ada auction. Nggak ada auction. Auction oh, kita beda ya, lu ya? Auction beda. beda lagi ya. Auction semua di website. Auction cuma di WhatsApp. Ini satu ya, karena semua rata-rata auction di WhatsApp nih. Auctionnya di Gue di website. Di website. Terus kalau kayak ikan stok juga udah ada di website. Di luar ikan juga udah ada di website. jadi semuanya Masuknya bisa kalian website. beli di onelito.co.id. Semua kebutuhan ikan kalian, kalau misalnya mau kalian mau WA, ini ada nomornya. Ingat, pembuatan kolam koi bisa, peralatan ada, koi show ada, Koi buat biasa keeping ada. keeping ada, dan ya semuanya lah pokoknya perlengkapan koi kalian datang aja sini. Oke, thank you so much for watching our video. Don't forget to comment, like, and share. Gua Niko. I'm Faisal dari Onelito Koi. Bye-bye. Bye-bye. Take care.